Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita kembali membahas soal-soal latihan persiapan di SMA Unggul Del tahun 2025 ya. Nah, kita lihat di soal yang pertama, tentukan jumlah semua digit dari akar 11 kali 12 kali 13 kali 14 plus 1 adalah. Dari sini 9, 10, 11, 12. Nah, jadi sebenarnya boleh kita kerjakan dengan cara mengalihkan langsung baru ditambah satu baru kita akarkan. Seperti itu ya. Nah, dari sini kan sebenarnya dapat bahwasanya 4 kali 3 kali 2 itu kan berarti sekitar 4 tambah satu berarti 5 di sini. Jadi kalau 5 udah pasti 5 belakangnya pasti dia nanti angka 5 itu akarnya hasil bilangan setelah diakarkan ya. Jadi kita coba secara konsep berarti gini. Misalkan aja dulu bahwasannya 11 itu adalah karena berurut nih 11, 12, 13, 14. 11 itu adalah M gitu. Jadi nanti kan akar dari ya kan 11 kali 12 kali 13 kali 14 plus 1 maka ini menjadi akar dari M kali M tambah 1 kali M tambah 2 kali M tambah 3 plus 1 kira-kira gitu. Nah ini jadinya kalau kita buat jadinya kan dekatkan aja misalnya ini yang kita buat kemarin ini kemarin. Kenapa? Karena nanti hubungannya. Jadi kalau ini kan jadi M kuadrat ditambah 3M gitu ya. Nah baru yang ini jadi M kuadrat tambah 3M ditambahkan dengan 2 plus 1. Jadi misalkan aja M kuadrat tambah 3M ini adalah X. Sehingga ini jadi X dikali X tambah 2 plus 1. Yang artinya X kuadrat tambah 2X tambah 1 gitu. Nah berarti ini sama dengan akar dari X tambah 1 kuadrat. Yaitu X tambah 1. Jadi hasilnya sebenarnya adalah hasilnya adalah X tambah 1. Hasilnya ini adalah X ditambah 1. Nah X ditambah 1 dimana X tadi adalah M kuadrat ditambah 3M ditambah 1. Nah M-nya adalah 11, berarti 11 kuadrat tambah 3 kali 11 tambah 1. 121 tambah 33 tambah 1 berarti 155. Yang menjadi pertanyaan jumlah semua digit, maka kalian tinggal jumlahkan digitnya 1 tambah 5 tambah 5. Hasilnya 11. Maka jawabannya adalah option C. Oke, seperti itu cara menyelesaikannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kami semua ya. Semangat dan semoga bisa nanti menyelesaikan soal-soal selanjutnya. Oke, baik kita lihat di soal nomor 2 ya. Diketahui barisan E, F, G 85 baru kemudian H gitu ya. Nilai dari 4G dikurang 2F per E tambah H dikurang F adalah 2, 3, 4, 5. Nah, jadi dari sini sebenarnya kalau kita kerjakan soal ini bisa kita gunakan konsep aritmatika juga sih. Ya, EF G 85H gitu. Nah, jadi ini bisa kita buatkan jadinya apa? Dari sini kan bisa kita dapat F dikurang E itu sama dengan apa? G dikurang F sama dengan 85 dikurang G kemudian sama dengan H dikurang 85 itu sama semua itu. Itu merupakan apa? Beda gitu. Jadi berarti dari G dikurang F sama dengan ini kita ambil contoh ini dulu. G kurang F dengan ini. Maka dapat kita kan apa? Jadinya dari sini G dikurang F sama dengan 85 dikurang G. Hasilnya kan jadi 2G ya. Dikurang F sama dengan 85. Nah misalnya ini persamaan pertama lah. Kemudian dari F kurang E dengan misalnya H dikurang 585 ini. Coba. Berarti ya F kurang E sama dengan H dikurang 85. Ya kan? Berarti dari sini H kurang F tambah E. Berarti H kurang F ditambah E gitu ya. Itu sama dengan 85 ya. 85 persamaan 2. Nah pertanyaannya di sini kan ini bisa kita lihat ini. Nah ini.
Oke. Jadi berarti di sini kan 4G dikurangi dengan 2F per E tambah H dikurang F. Kalau kita keluarkan 2, ini adalah 2G dikurangi dengan F per, ini bisa kita buat H dikurang F plus E gitu. Jadinya 2 kali 85 gitu ya. Baru dibagi dengan 85, maka hasilnya adalah 2. Nah itu dia penyelesaiannya. Jadi sangat mudah kalau kita mengerti ya. Oke, mudah-mudahan bisa dikuasai. Nah, kini perhatikan ada hubungannya ya. Oke, sekarang kita lihat di soal berikutnya ya. Nah, di sini katanya tentukan himpunan penyelesaian untuk setiap X dan Y bilangan real yang memenuhi kedua persamaan berikut. Nah, 3 pangkat X dikali 9 pangkat Y sama dengan 1:243 ya. Sedangkan 2 pangkat X dibagi 8 pangkat Y itu kan 256. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat ya, kita coba pahami bahwasannya 3 pangkat X ya kan, 3 pangkat X dikali dengan 9 pangkat Y gitu ya, itu sama dengan 1/243 gitu. Nah dari sini kan sama aja, kita buat 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2Y sama dengan ini adalah 1/3 pangkat 5. Nah artinya 3 pangkat X tambah 2Y sama dengan 3 pangkat min 5, kira-kira gitu. Berarti X tambah 2Y adalah min negatif 5 sesuai dengan persamaan eksponen. Nah kemudian dari sini, dari yang kedua kita lihat berarti 2 pangkat X dibagi 8 pangkat Y itu sama dengan 256. Kan 2 pangkat X per 2 pangkat 3Y sama dengan 2 pangkat 8. Sehingga 2 pangkat X kurang 3Y sama dengan 2 pangkat 8. X kurang 3Y nya berarti 8. Ini persamaan kedua nih. Nah dari persamaan 1 dan 2 otomatis bisa kita peroleh nilai X dan Y nya. X ditambah 2Y kan minus 5. X dikurang 3Y sama dengan 8. Nah ini kalau kita kurangkan, maka ini menjadi 5Y, yang ini jadi min 13. Jadi Y-nya min 13/5 gitu. Nah untuk menentukan nilai X-nya kita tinggal kembalikan lagi bisa. X tambah 2Y kan tadi minus 5. Nah Y-nya ini berarti X tambah 2 kali min 13/5. Ini sama dengan min 25/5 biar gampang. Jadi X kurang 26/5 sama dengan min 25/5. Jadi X-nya adalah 1/5. Jadi seperti itu. Maka dapatlah dia 1/5, min 13/5. Jadi jawabannya adalah min 1/5, 1/5, min 13/5. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itu dia untuk penyelesaiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, soal selanjutnya ya. Diketahui 4 bilangan positif W, X, Y, Z. Jika hasil kali W dan Y adalah 40 dan hasil kali X dan Z adalah 300. Dan diketahui hasil kali Y dan Z adalah 5 kali dari hasil kali W dan X. Maka nilai dari akar ini ada akar pangkat 4-nya ya. Ini ada akar pangkat 4-nya nih. Hasil kali dari W dan X, maka nilai dari akar pangkat 4 dari Y Z kuadrat per setengah kali 25 XZ. Nah, jadi pertama kita lihat di sini YZ ya kan. Berarti kita rubah jadinya. Kita jawab ya. Jadi akar pangkat 4 dari YZ kuadrat dibagi setengah dari 25 XZ gitu. Nah berarti ini kan akar pangkat 4 dari berarti 2 Y kuadrat Z kuadrat dibagi dengan 25 XZ gitu. Nah sama dengan akar pangkat 4 dari berarti 2/25 kali Y kuadrat, atau kita bilang lah misalnya sini Y per X ya. Y per X ini Y per X
Bisa kita bagi dia jadinya Y per X dikali dengan YZ gitu, itu bisa. Nah, Z-nya mati 1 ya. Nah, karena ini mati nanti Z-nya 1 ke sini ya. Nah, ini sama dengan YZ-nya tadi kita lihat. Hasil kali W kali Y kan 40. Hasil kali X dengan Z adalah 300. Hasil kali YZ adalah 5 kali dari hasil kali WX gitulah. Oke. Nah, berarti dari sini kita lihat kalau kita tambahkan ini berarti akar pangkat 4 dari 2 per 25. Kalau sama-sama tambahkan WY, ini WX, ini YZ ya. Nah, sama aja karena W-nya bisa mati tuh. Jadi sama dengan akar pangkat 4 dari 2 per 25 WY 40 WX. WX-nya itu berarti dari sini kita buat tetap aja WX. Nah, YZ-nya adalah 5 WX. Gitu. Jadi ini sama ini habis. Maka dari sini akar pangkat 2 dari 2 per 25 kali 40 kali 5 gitu. Jadi hasilnya nanti kan akar pangkat 4 berarti 40 200 atau 55 ya kan 88 kali ini berarti akar pangkat 4-nya akar pangkat 4 dari ini habis ya kan. Nah, ini habis nanti 5 berarti 8 berarti 16. 16 ini berarti 2 pangkat 4 pangkat 1/4 hasilnya 2. Maka jawabannya adalah option B. Oke, itu dia untuk penyelesaiannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kembali lagi tadi pembahasan soal ya mengenai statistika ya. Kita bacakan. Suatu kelas memiliki skor rata-rata tertentu dalam ujian matematika. Jika pada kelas ditambahkan satu orang lain mendapatkan skor 90,6, maka skor semula bertambah 0,4. Kemudian jika pada kelas ditambahkan lagi satu orang lain, maka skor 65,4 pada kelas tertentu, maka skor rata-rata semula berkurang 0,5. Berapakah rata-rata semula dalam kelas tersebut? 80, 81, 82, 83. Nah, baik. Jadi yang pertama di sini adalah kita harus misalkan terlebih dahulu yaitu rata-rata ya, rata-rata semula, misalnya kita buatlah dia adalah X gitu. Nah, kemudian banyak siswanya banyak siswanya berarti dia X ya. Banyak siswa tadi kita buatlah N gitu. Nah, jadi ingat rata-rata gabungan itu adalah NA dikali dengan XA tambah NB dikali dengan XB per NA plus NB. Jadi kita misalkan aja yang pada awal itu adalah NA dan XA gitu ya, kelas A gitu. Masuk satu orang itu kita anggap jadi kelas B, kira-kira gitu. Nah, jadi pertama katanya di sini X gabungannya menjadi katanya skor semula bertambah 4, berarti skor semula kan X ya. Kita misalkan di situ di X gitu. X ditambahkan 0,4. Kenapa? Karena sudah bergabung satu orang. Nah, jadi sini NX ditambah 1 kali dengan rata-ratanya tadi berapa? 90,6 gitu dibagi dengan N plus 1. Jadi X plus 0,4 ini kita kali silang ke N tambah 1 gitu. Sama dengan apa? NX plus 90,6 gitu. Jadi kalau kita kalikan ini, maka X dikali N kan jadi XN. Ditambah X tambah 0,4 N tambah 0,4 sama dengan NX plus 90,6. Jadi yang habis itu ini NX-nya. Nah, berarti tinggal di sini adalah 0,4 N gitu
kemudian ditambahkan dengan X ya. Nah, ditambahkan dengan X itu sama dengan 90,2 kira-kira gitu. Inilah persamaan pertama ya. Nah, baru katanya dari yang kedua katanya ditambahkan lagi satu orang gitu. Jadi dengan konsep yang sama berarti rata-ratanya adalah itu NX plus 90,6 ditambah 65,4 ya per ini jadi N ditambah 2 karena tadi N tambah 1 tambah 1 lagi kan. Itulah menjadi X dikurang 0,5 gitu. Jadi kalau kita kali silang berarti kan ini jadi NX tambah 90,6 tambah 65,4 sama dengan NX dikurang 0,5 N ditambah 2X dikurang 1 gitu. Jadi habis yang ini NX-nya. Jadi hasilnya 90 ditambah ini berarti 156 ya. Sama dengan min 0,5 N kemudian ditambahkan dengan 2X kurang 1 atau min 0,5 N ditambah 2X sama dengan 157 persamaan 2. Nah, dari sini kita lihat yang dicari itu kan adalah X-nya. Jadi 1 dan 2 kita eliminasi, tapi kita hilangkan aja N-nya ya. 0,4 N ditambah X sama dengan 90,2 min 0,5 N tambah 2X sama dengan 157. Nah, jadi kita akan kalikan. Nah, otomatis ini kita kali 0,5, kita kali 0,4 supaya lebih gampang. Jadi berarti ini hasilnya apa? 0,2 N tambah 0,5 X sama dengan 45,1. Nah, ini jadi 0,2 N minus ya. Nah, ditambah 0,8 X sama dengan 62,8. Nah, kalau ini kita kurangkan dijumlahkan maka ini habis. Jadi di sini jadinya 1,3 X sama dengan 107,9. X sama dengan 107,9 dibagi 1,3. Nah, X-nya adalah 83. Nah, jadi seperti itu caranya adik, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini termasuk soalnya agak sedikit rumit, mudah-mudahan bisa dikuasai. Semangat dan siapkan diri untuk di ujian di SMA Unggul Del ya.